Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik anak-anak, ketemu kembali dengan Bu Dwi. Kalau yang kemarin kalian nggak tahu, hanya tahu suaranya ya anak-anak. Sekarang tahu inilah Bu Dwi ya. Nah, baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita perkenalan, marilah kita berdoa dulu. Baik anak-anak, kita berdoa dulu. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Oke, selesai? Baik anak-anak. Eh, Ini Bu Dwi Yamse Puji Rahayu Winarti. Nah, di sini mengampu pelajaran yaitu IPA. Ya, pelajaran yang diunaskan anak-anak. Jadi, Bu Dwi mengiringi kamu, membantu kamu, mendampingi kamu dalam belajar tentang IPA. Baik anak-anak, sudah saya sebutkan nama saya. Nah, perkenalan sudah. Nah, biar kamu sayang sama Bu Dwi. Oke, baik. Yang bab 1 kemarin, yang hanya suara saja ya. Nah, itu tentang bab 1 pengenalan IPA, perhitungan. Nah, sekarang yaitu bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Dari judul ini, klasifikasi itu artinya pengelompokan. Jadi dikelompokkan makhluk hidupnya. Nah, di sini pengelompokan makhluk hidup itu ada yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ya, masih ingat anak-anak ciri-ciri makhluk hidup SD dulu? Nah, apa yang dimaksud ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, siapa yang tahu? Ih, pinter kan? Yang pertama yaitu bernafas. Apa yang dimaksud bernafas anak-anak? Bernafas itu adalah mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kalau tumbuhan bernafas memerlukan apa anak-anak? Ayo. Ada yang salah menyebutkan karbon dioksida. Iya kan? SD mesti gitu. Jadi, kalau semua makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, yang namanya bernafas memerlukan oksigen. Oksigen atau O2. Itu ciri makhluk hidup yang pertama. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makanan dan minuman. Memerlukan makanan dan minuman atau nutrisi. Apa gunanya makhluk hidup itu makan? Ada yang tahu anak-anak? Ayo. Iya, bahwa makhluk hidup itu perlu makan sebagai menggantikan sel-sel yang aus, yang rusak sebagai tenaga. Nah, makanan yang kita makan itu mengandung apa? Ada mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Ini yang harus kamu makan. Jangan makan mengandung karbohidrat saja. Nah, kita harus tahu kamu makanan yang mengandung karbohidrat itu apa saja. Ayo, apa? Iya, nasi, jagung, kentang, apa lagi? Ayo, sagu, apa meneng? Yo, roti, makanya kamu harus tahu. Nek di rumah misalnya makan, hei Sri, mangan lawo apa? Ini makan lawo gimbal jagung. Lawo mie. Ambek apa? Nah, pada eseng-eseng sambil goreng kentang. Nah, nasi terus gimbal jagung, eseng-eseng kentang ini. Nah, ini kan juga semuanya karbohidrat. Padahal yang kita makan harus mengandung protein, vitamin, mineral, lemak dan apa? Karbohidrat, protein, vitamin, lemak dan mineral. Oke, jadi itu. Terus yang selanjutnya bergerak. Apa yang dimaksud bergerak? Ayo. Nah, gerak. Nah, bergerak ini adalah berpindah tempat. Kalau pada hewan, manusia jelas. Tapi bagaimana? Bagaimana kalau pada tumbuhan? Tumbuhan kan termasuk makhluk hidup. Ya, anak-anak. Tapi bagaimana tumbuhan? Apa kamu pagi sore-sore itu nanam bunga mawar di depan rumah? Pagi-pagi bangun tidur ada di belakang rumah. Apa begitu? Enggak. Tapi kalau geraknya pada tumbuhan, misalnya mekarnya kuncup. Nah, itu kita pelajari, kita bahas gerak pada tumbuhan pada waktu kelas 8 besok. Nah, baik. Untuk selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya
Bertambah besar, pinter. Apalagi? Bertambah tinggi, apalagi? Bertambah volume, pinter. Iya, kalau berkembang ini biasanya itu perkembangannya misalnya bayi umur 2 bulan bisa miring, umur 4 bulan bisa tengkurap, umur 6 bulan bisa merangkak, umur 10 bulan bisa berdiri, umur 14 bulan bisa berjalan. Itu namanya perkembangan. Oke, selanjutnya berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak atau reproduksi besok kelas 9 kamu pelajari lebih lanjut, yaitu reproduksi hewan, manusia, tumbuhan. Asik besok itu untuk kelas 9. Tapi tunggu, kalau kelas 9 kita kupas bagaimana itu. Tapi untuk hari ini kelas 7 kita bahas ya perkembangbiakan, yaitu memperbanyak keturunan atau reproduksi. Nah, besok ya. Baik, untuk ciri yang berikutnya yaitu peka terhadap rangsangan, nah, atau iritabilita. Bisa yang menyontohkan apa yang dimaksud peka terhadap rangsangan? Ayo. Nah, peka terhadap rangsangan. Oh, dibelai itu enak ya. Disayang, oh enak ya. Apalagi yang membelai pacarnya. Iya, jangan pacaran dulu ya. Nanti cita-citanya nanti tidak tercapai. Baik anak-anak, untuk ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Menyesuaikan diri dengan lingkungan ini disebut dengan adaptasi. Nah, adaptasi ini ada 3. Adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi behavioral atau tingkah laku. Artinya, adaptasi morfologi ini adalah penyesuaian diri pada makhluk hidup yang didasarkan pada bentuk tubuhnya. Nah, ini artinya dulu ya, contohnya nanti. Yang kedua, adaptasi fisiologi, penyesuaian diri pada makhluk hidup yang didasarkan pada fungsi alat tubuhnya. Sedangkan yang ketiga, adaptasi behavioral, jangan diputus ya, BH, nggak boleh. Behavioral, yaitu penyesuaian diri pada makhluk hidup yang didasarkan pada tingkah laku. Nah, yang pertama, adaptasi morfologi, tadi penyesuaian diri yang didasarkan pada bentuk tubuh. Contohnya, kalau tumbuhan, misalnya pernah tahu tanaman air anak-anak? Ayo, tanaman yang hidup di air itu apa? Ayo, yang terapung di air? Pinter, teratai. Apalagi? Enceng gondok, pinter. Nah, tumbuhan teratai itu mempunyai daun tipis lebar. Nah, tipis lebar, bentuknya tipis lebar. Ini adalah contoh adaptasi morfologi. Nah, fungsinya untuk apa? Kok mempunyai tipis dan lebar? Untuk mengapung di atas air. Fungsinya itu masuk adaptasi fisiologi. Nah, yang ketiga, contoh dari adaptasi behavioral atau tingkah laku, penyesuaian diri pada makhluk hidup yang didasarkan pada tingkah lakunya. Contohnya apa? Yo, kelas 6 ada, kelas 5 ada ini ya. Apa? Nah, tingkah laku misalnya kerbau berkubang pada waktu siang hari. Kerbau tidak kuat panas ya anak-anak. Kenapa kok nggak kuat panas anak-anak? Kerbau itu. Kerbau itu nggak kuat panas karena bulunya jarang. Sehingga jam 11-12 nggak ada kerbau berdiri, mesti mandi dalam lumpur atau berkubang. Itu salah satu contoh dari adaptasi tingkah laku atau behavioral. Oke, besok kalau nggak jelas bisa Jabri Kebudui ya. Nah, untuk adaptasi ini silakan kamu perbanyak, mungkin cari di internet, monggo. Yang selanjutnya, sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistemnya sekarang anak-anak. Sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup ini ada 2 orang ya. Yang ini, yang pertama yaitu takson atau tingkat kelompok makhluk hidup. Nanti itu
oleh Carolus Linnaeus. Tokohnya itu Carolus Linnaeus dan Wiltaker, anak-anak. Nah, takson. Terus di sini tingkatan takson pertama kali dikenakan oleh, nah ini dia Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus ini mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan dua suku kata, anak. Kata pertama ditulis menggunakan huruf besar karena menunjukkan genus. Kata kedua ditulis huruf kecil menunjukkan spesies. Itu jadi menurut Carolus Linnaeus. Atau istilah ini sering disebut dengan binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur. Artinya apa? Binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Tata toto nama jeneng ganda double. Nah, jadi ini tata nama ini dengan dua suku kata tadi, double tadi. Nah, kita pelajari lagi besok kalau waktunya tidak cukup, anak-anak. Nah, di sini Carolus Linnaeus kepingin tahu wajahnya. Ganteng kayak Bapak Ibu Dwi ya. Coba ya, kita lihat. Oke. Nah, Carolus Linnaeus. Nah, Carolus Linnaeus ini mengklasifikasikan kingdom yaitu divisio. Divisio itu kelompok paling tinggi. Divisio, terus sejajarnya kalau hewan itu pilum. Yang membedakan hanya paling tinggi ini. Kalau pada tumbuhan itu divisio, kalau pada hewan pilum. Bawahnya sama, baik pada tumbuhan, bawahnya pada tumbuhan sama, yaitu kelas, ordo, famili, genus, spesies. Kelas, ordo, famili, genus, spesies. Ini adalah nama Latin. Nama Indonesianya apa, Bu? Nah, kalau nama Indonesianya klasis, yo klase, yo kelas, ya. Terus ordo, famili, genus. Pokoknya yang kamu pelajari klasis sama spesies. Spesies itu kan jenis. Nah, tengahnya ordo sama famili singkatan BSM. Bukan bantuan siswa miskin ya anak-anak. B-nya itu adalah bangsa. S-nya itu adalah suku. Nah, terus M-nya apa? Itu familia. BSM. Marga. Pinter anak Ibu Dwi ya. Itu jadi orang, jadi dokter ya anak-anak. Iya. Nah, di sini semakin tinggi tingkat takson, maka persamaan ciri yang dimiliki semakin sedikit. Nah, begitu pula jumlah anggotanya. Nah, semakin rendah tingkatnya, maka jumlah anggotanya semakin mengerucut. Nah, ini kalau menurut Carolus Linnaeus. Nanti kita pelajari lebih lanjut, misalnya tentang pilum. Pilum itu dibagi berapa, Bu? Pilum ada hewan vertebrata, bertulang belakang, ada yang avertebrata, tidak bertulang belakang. Yang vertebrata berarti bertulang belakang. Bu singkat dengan Pisces. Nah, pertama Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Yang yang pilum hewan vertebrata tidak bertulang belakang. Kalau menurut Carolus Linnaeus dibagi 9. Protozoa, hewan bersel 1. Terus porifera, hewan berpori, coelenterata, hewan berrongga, platyhelminthes, nemathelminthes, annelida, mollusca, echinodermata, dan arthropoda. 9 itu anak-anak. Itu kalau menurut Carolus Linnaeus. Tapi kalau menurut Wiltaker nanti kamu lihat. Baik anak-anak, selanjutnya kita lanjut. Nah, sistem klasifikasi makhluk hidup yang ini menurut Wiltaker. Nah, Robert Handy Wiltaker yang biasanya disingkat R.H. Wiltaker. Kalau menurut Wiltaker, makhluk hidup dibagi menjadi 5 kingdom. 5 kingdom. Nah, nih orangnya ganteng ini, kayak anak Ibu Dwi ini. Nah, ini perhatikan 5 kingdom. Yang pertama kingdom Monera. Nah, di mana kingdom Monera ciri-cirinya uniseluler, yaitu bersel tunggal satu. Nah, makhluk hidup, sel tunggal. Sel aja kita tidak bisa lihat anak-anak. Harus menggunakan mikroskop. Tapi di sini ada makhluk hidup yang terdiri dari satu sel saja. Nah, yaitu uniselular bersel 1. Cirinya kingdom.
Monera. Terus prokariotik tidak memiliki membran inti sel, memiliki dinding peptidolikan dan tidak memiliki organel membran sel. Contohnya apa? Bakteri. Bu, di situ kok kelihatan ini sudah melalui alat pembesar anak-anak. Apa alat pembesar? Ayo. Alat pembesarnya apa? Ingat? Tahu? Ada yang belum tahu ya. Besok kita belajar tentang itu, yaitu mikroskop. Ya. Baik anak-anak, yang kedua yaitu kingdom protista. Nah, kingdom protista di sini ciri-cirinya anak-anak yaitu eukariotik. Nah, sebagian besar uniseluler. Apa uniseluler tadi? Makhluk hidup yang terdiri dari satu sel. Nah, kebanyakan masih itu. Sudah memiliki ciri seperti tumbuhan, hewan, dan jamur. Nah, dibedakan menjadi protista mirip hewan, yaitu protozoa, hewan bersel satu, Nana, dan protista mirip tumbuhan, yaitu alga. Sedangkan protista mirip jamur atau fungi. Itu contohnya itu, Nana. Ya, di situ ada stemot, ada amuba, ada euglena. Nah, itu. Bu, itu kok kelihatan besar. Ini sudah diperbesar. Paramecium koyok ini. Oh, sudah diperbesar ini. Baik, selanjutnya yaitu kingdom fungi ya anak, yaitu jamur. Kalau makanya orang yang jamuran fungiden, nah itu obatnya podo fungi. Nah, untuk kingdom fungi atau jamur, ciri-cirinya eukariotik, tidak berklorofil. Tidak berklorofil berarti tidak mempunyai jati daun anak-anak. Heterotrof. Heterotrof ini hetero lain. Itu berarti makhluk hidup yang tergantung pada makhluk lain. Itu heterotrof. Nah, terus yang terakhir memiliki hifa bersekat. Nah, di sini ada contoh-contoh jamur. Silakan kamu lihat di situ. Nah, terus kingdom plantae cirinya eukariotik, multiseluler, berdinding sel selusa, dan berklorofil atau autotrof. Berklorofil artinya apa? Berarti mempunyai jati daun. Kalau autotrof yaitu autotrof berarti makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri. Apa itu? Yang bisa menghasilkan apa? Makanan sendiri. Yang bisa membuat makanan sendiri hanya tumbuhan yang mempunyai klorofil, yang berhijau daun. Oke, ini autotrof itu mampu membuat makanan sendiri. Yang selanjutnya, kingdom animal, yaitu cirinya eukariotik, multiseluler. Nah, kalau multiseluler ini bersel banyak anak-anak, berarti kelihatan. Sudah. Nah, terus tidak berklorofil, heterotrof, berarti tergantung pada makhluk hidup lain. Contohnya di sini yaitu zebra, terus harimau, badak, ada panda, ada gajah. Di bawah gajah itu ada ular. Nah, terus jerapah, ada juga penguin, ada juga raja singa. Ya, ini semua adalah apa? Mamalia, menyusui. Satu-satunya mamalia yang bertelur itu ini penguin, ya, penguin. Baik anak-anak, hanya itu kita ketemu kembali besok minggu depan. Tolong ini dipelajari sampai ketemu. Mudah-mudahan kalian tercapai apa yang dicita-citakan. Anak ibu Dwi kudu pinter, kayak Bu Dwi. Iya, kan anak? Hanya itu dari saya. Sampai ketemu kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.